Halo sahabat Immanuel, kita akan bersama-sama membahas mengenai alat Holter monitoring yang akan dijelaskan oleh Dr. Terans, ronsen spesialis jantung dan pembuluh darah. Baik, kita akan bertanya langsung pada Dr. Teran, apa itu alat Holter monitoring? Ya, halo Mas Pupung, salam sehat selalu ya. Sobat Immanuel, salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kita untuk membahas suatu alat baru ya. Alat yang baru saja ada di Rumah Sakit Immanuel ini yang tentunya sangat berguna bagi Sobat Immanuel sekalian. Ya baik dokter, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu alat Holter monitoring dokter. Ya. Alat Holter atau monitoring EKG itu lebih dari 24 sampai 48 jam ya. Bila Sobat sehat berobat tentunya seringkali dilakukan pemeriksaan jantung, yaitu pemeriksaan elektrokardiografi atau perekaman jantung di IGD atau maupun di poli. Nah kalau teman-teman lihat itu hanya merekam kegiatan listrik jantung mungkin sekitar 6-10 detik, jadi hanya sebentar. Sementara kalau untuk Holter itu sendiri adalah perekaman aktivitas listrik jantung kita selama 24 jam bahkan bisa sampai 48 jam gitu. Jadi perekamannya terus menerus ya dan akan dirangkumkan dalam suatu penilaian gitu. Oh iya baik dokter. Berarti kalau perbedaan alat Holter monitoring dan EKG itu sendiri bahwa kalau alat Holter monitoring itu bisa dilakukan selama 24 jam atau 48 jam. Sedangkan kalau EKG tadi berapa dokter? Paling hanya 10 detik itu paling lama ya. Kalau nggak kertasnya habis ya. Yes. Berarti lebih efisien lebih efektif. Lebih efektif Holter monitoring dokter ya. Baik dokter. Sekarang kapan pasien memerlukan pemeriksaan Holter monitoring dokter? Nah, pernah nggak sih kita atau Mas Pupung deh, ini sementara misalnya lagi kalau saya lihat Mas Pupung kan suka karaoke ya, suka hangout gitu ya sama teman ya. Kita mungkin lagi menonton TV, lagi aktivitas apapun ringan, sedang, berat, lalu kok merasa tiba-tiba irama jantung kita nggak teratur gitu ya, sering seperti berdebar atau kecepatan iramanya jadi cepat, lalu kadang terhenti sendiri. Sensasi yang sering dibilang sama pasien-pasien kita itu seperti turun dari roller coaster. Oh iya. Ya, katanya seperti itu atau mungkin berdebar, dredeg lah istilahnya. Nah, kadang-kadang ketika hal itu terjadi, lalu kita periksa di poli dokter ya, dilakukan pemeriksaan EKG itu tidak terdetek karena keluhan itu sifatnya occasional. Hilang timbul. Jadi bila memang datang keluhan ada, tapi begitu selesai atau eventnya selesai nggak terdetek oleh alat dari EKG. Nah, seperti itu. Nah, hal seperti itulah yang kita membutuhkan pemeriksaan yang lebih dalam lagi, artinya lebih intens lagi, yaitu Holter monitoring. Karena dia merekam kegiatan aktivitas listrik jantung kita selama 24 jam bahkan lebih. Oh gitu ya dokter ya? Ya. Jadi tujuan dan manfaat Holter monitoring itu apa dokter? Jadi untuk sekali lagi menilai aktivitas listrik jantung kita. Aktivitas listrik jantung kita itu bila ada gangguan itu kita sebutnya aritmia. Aritmia atau gangguan kelistrikan dari jantung. Keluhannya seperti yang tadi kita sudah bilang, berdebar-debar, rasa tidak nyaman, atau seperti sensasi roller coaster. Mayoritas aritmia itu biasanya jinak ya, Tetapi bila keluhan tersebut sering muncul atau durasinya lebih lama, atau mungkin disertai dengan keluhan seperti pingsan atau hampir pingsan, blackout gitu ya, atau nyeri dada atau penurunan hemodinamik dan sebagainya, perlu kita periksa lebih intens lagi. Oh gitu ya dokter. Berarti alat ini bisa kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari ya dokter? Oh iya jelas. Masih bisa kita lakukan di rumah sakit, klinik dokter, habis itu kita lakukan aktivitas sehari, nggak ada masalah ya dokter ya? Nah justru keuntungan dari alat ini adalah alat ini
bisa dibilang memang cukup efisien ya, karena akan ditempelkan di tubuh kita. Lalu dipasang lead seperti perekaman EKG dan alat itu dibawa pulang. Oh, bawa pulang. Dibawa pulang ke rumah. Justru yang kita harapkan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Justru kita menginginkan pasien tersebut, ayo aktivitas kamu lanjutkan seperti biasa. Kita mau tahu aktivitas jenis seperti apa yang mungkin memicu terjadinya aritmia tersebut. Oh, begitu dokter ya. Baik dokter, sekarang boleh kita melihat bagaimana prosedur pemeriksaan Oke, boleh. tersebut. Boleh, Kita boleh. ke klinik dokter. Ya, yuk, ayo. Oke, baik. Ayo, ikut. Prosedur Holter monitoring tidak memerlukan persiapan khusus. Badan pasien dianjurkan tidak dalam keadaan basah atau sehabis mandi saat pemasangan monitor Holter. Pasien juga disarankan untuk mencukur bulu dada agar elektroda mudah ditempel. Petugas medis akan memasang elektroda pada dada pasien. Elektroda tersebut akan terhubung pada kabel ke mesin Holter monitor. Mesin Holter ini sifatnya portable sehingga dapat dibawa pulang oleh pasien dan dapat melakukan aktivitas pasien sehari-hari seperti biasa. Dalam keadaan terpasang, monitor Holter akan merekam aktivitas jantung. Pasien perlu mencatat seluruh aktivitas dan gejala yang dikeluhkan, sehingga catatan tersebut akan dicocokkan dengan rekaman monitor Holter. Setelah 24 atau 48 jam, maka petugas medis akan mengevaluasi rekaman dan kegiatan pasien serta menilai ada tidaknya aritmia pada penilaian Holter yang telah kita lakukan. Hasil yang didapatkan dari Holter monitoring memiliki makna tertentu. Detak jantung dengan variasi normal bisa dikarenakan karena satu, aktivitas harian ataupun tidak normal atau abnormal yang menunjukkan adanya gangguan irama jantung atau aritmia atau kadar oksigen yang kurang di jantung. Oh ya dokter, berarti tidak ribet ya untuk pemasangan Holter monitoring dokter? Ya, sangat sederhana sekali, dapat dilakukan oleh siapa saja. Ya, cuma ya mungkin kerugiannya cuma satu ya, agak bau dikit ya karena nggak mandi 24 jam. Oh iya, karena tidak boleh. diperbolehkan Ya, mandi ya. Tidak boleh mandi ya. Dan disarankan juga memakai baju yang longgar supaya ketika pemeriksaan atau aktivitas sehari-hari itu tidak mengganggu. Kabelnya juga jangan sampai terlepas-lepas karena itu harus terpasang terus agar aktivitas listrik kita terpantau terus selama 24 jam. Dan satu hal, Holter itu tidak menyebabkan nyeri ya sahabat-sahabat ya. Itu nggak usah takut, nggak bakal nyetrum, nggak bakal meledak juga. Kayak handphone di charge meledak nggak juga, aman pokoknya ya. Nah, supaya kita mendapatkan hasil rekaman listrik kita lebih baik dan kitanya juga puas. Oh ternyata listrik saya atau kegiatan jantung saya masih dalam keadaan baik-baik saja. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasan mengenai alat Holter monitoring ya dokter ya. Oke, ya, makasih.